Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, kita akan coba membahas tentang ukuran dan toleransi. Kita akan membahas pertama tentang aturan dasar pemberian ukuran. Saya lihat pada gambar, ukuran harus diberikan menggunakan garis bantu atau garis ukur. Jarak antara permukaan dasar jarak antara permukaan si benda atau komponen dengan garis bantu untuk garis ukur itu minimal melebihi plus minusnya 2 mm. Kemudian garis ukur merupakan garis tipis dengan kedua ujungnya memiliki mata panah, ya. Angka dulu diletakkan di tengah-tengah dan sedikit di atas ukuran ukur ini. Dia harus di tengah-tengah antara garis bantu dari sisi tepi benda atau komponen ini dan diletakkan di tengah-tengah garis panah ini. Ukuran horizontal gambar harus dapat dibaca dari bagian bawah gambar, sementara ukuran vertikal harus dapat dibaca dari sebelah kanan gambar seperti ini, ya. Taruh di atas, kalau dia bentuk vertikal seperti ini, horizontal seperti ini. Atau sebaliknya, ukuran sudut ditulis di atas garis ukur ini. Jelas di gambar ini sudah kelihatan. Ini adalah sudutnya. Kemudian di sini ada garis ukur. Kita tulis di sana di atas garis ukurnya. Melingkar seperti ini. Ini ukuran tanpa penentu toleransi. Ini kalau sebuah ukuran tanpa ada toleransi dengan toleransi linier seperti ini, segaris saja. Kita menggunakan toleransi dengan ISO 30F7, nanti kita akan coba pelajari. Atau toleransi ukuran teoritis tanpa toleransi linier seperti ini sebagai referensi. Atau ukuran biasa tanpa toleransi, atau ukuran nominal, ukuran biasa, ya. Ini ada istilahnya F, NF, dan AUX. F itu fungsional, yang diperlukan untuk fungsi dari bagian atau komponen. Jadi misalkan kalau kita semua tahu baut, ya, baut itu kan yang sangat berfungsi itu di sini adalah badan dalamnya, badan dalam. Bagi yang kalau punya ulir, berarti itu inti untuk menahannya, kan. Yang kita akan masukkan ke pasangannya adalah bagian badannya ini. Makanya di sini diberi lambang F, bagian yang fungsional komponen. Sedangkan NF ini dia, ini bagian NF. Ini kan hanya digunakan untuk menahan apabila sebuah baut telah dipasang pas pada suatu lubang pada suatu temannya, ya. Kemudian dia masih AUX tambahan, ini tambahan. Kemudian kita bisa tahu, kan, bisa kita lihat di sini jumlahnya, F-nya berapa, NF-nya berapa, NF-nya berapa. Kalau kita jumlahkan secara manual kita tahu, tapi di sini juga perlu dibuat sebagai tambah, perlu dibuat rasanya. Oleh karena itu dibuat sebagai AUX. Totalnya berapa kira-kira? Demikian, ya. Kemudian aturan dasar pemberian ukuran selanjutnya, semua ukuran dalam gambar tulis dengan menggunakan satuan yang sama, yaitu milimeter. Jika menggunakan jenis satuan lain harus diberi catatan. Oke, ada catatan khusus. Ukuran sudut dinyatakan dalam derajat seperti ini, ya. Jika diperlukan dalam menit, ini dalam menit titik 1 di atas seperti ini, titik 2 titik di atas. Di sebelah kanan dari ukuran angka, misalkan plus minus 30, kemudian ada waktunya, ada angka 5 misalkan, ada 30, kemudian ada sini 15, dari angka sini, dari angka 30.
15 detik, 30 menit. Demikianlah kira-kira ya. Ini sudah sudut diameter, sudut satu poros satu benda ya. Tanda desimal menggunakan koma dan diletakkan setinggi dasar angka di sini ya. Cara pemberian ukuran mesin linear harus diperinci oleh garis bantu. Ini harus ada garis bantunya. Harus ada garis bantu, ini dia garis bantu. Semua garis bantu. Ini garis bantu untuk sudut. Karena R atau jadi 20 derajat. Jadi 50 derajat jelas nampak perbedaannya. Jari dengan 20 dengan jari yang 50. Atau bisa kita gunakan garis bantu di sini. Dalam beberapa kondisi garis gambar atau garis sumbu, ini dia garis sumbu, boleh digunakan sebagai garis bantu, tetapi tidak boleh sebagai garis ukur. Nah, ini dia. Ini garis bantu untuk membuat garis ukur. Itu boleh seperti ini juga. Ini maksudnya panjang dari sisi ini ke titik tengah sini, sekitar 140 mm. Jadi tinggi dari permukaan bawah ke di tengah dari diameter si lingkaran adalah 85 mm. Itu juga dengan ini ya. Cara pemberian di dalam, ini kan di luar benda, ini kalau di dalam benda, di dalam komponen. Seperti ini kita buat. Kalau misalkan terlalu kecil benda yang mau kita ukur seperti ini, kita letakkan dia di luar, di panahnya seperti ini ya. Lalu untuk ukuran bor atau proses rim untuk penghalusan pada sebuah lingkaran bagian dalam ya, seperti ini ya. Ini sudah misalkan proses rim itu sudah dilubangi tapi perlu penghalusan, berarti kita pakai proses rim ini. Misalkan kita cari Google ada tuh penjelasannya. Ini toleransi. Baik, sekarang kita masuk ke toleransi. Itu ukuran batas atas atau batas bawah yang diizinkan, toleransi ya. Kita lihat di sini, ini lubang seperti ini ya, ada lubang, kemudian ada poros yang akan masuk ke dalam lubang tersebut. Ini adalah sebuah lubang. Di bagian atas ini adalah lubangnya. Sedangkan bagian bawah ini adalah poros atau benda yang masuk lubang. Baik, dari sini bisa kita baca ukuran maksimal dari si lubang ini ya, ke atasnya. Toleransi lubang, kita bahas toleransi lubang. Ini ukuran minimal dari ini ya, garis batas dasar ke atas, dari lubang paling atas ini ke bawah. Ini toleransi ukuran minimalnya. Penyimpangan mengecil, penyimpangan membesar dari ukuran nominal. Jadi penyimpangan mengecil itu adalah penyimpangan yang kecil dari standar ditentukan. Standarnya misalkan antara rank 10 sampai 1 sampai 0 sampai 10, sedangkan penyimpangan mengecil dia hanya pakai 0 sampai 3. Sedangkan penyimpangan membesar dari ukuran nominal, ini ya, batas ini ya, itu besar dari yang tadi. Oke. Itu juga untuk poros. Di sini kita bisa kita lihat di sini untuk lubang ukurannya ini yang di atas, kemudian yang di bawah adalah porosnya. Sama ya. Ini contohnya lubang, misalkan ada sebuah baut yang akan dibuat pada suatu kalau ini kita sebut dengan baut laki, ini lubangnya murnya ya. Jadi di sana kita bisa buat apakah itu pakai toleransi mengecil untuk si lubang ini ya, yang di sini ya, yang di sini ya, yang ini ya.
kita toleransi membesar. Tujuannya untuk poros pakai toleransi penyimpangan mengecil atau penyimpangan membesar. Baik, kita sekarang coba pindah ke toleransi internasional atau IT, International Toleration. Sini kita bisa lihat tingkat diameter nominal di diameter ya, ada 0 sampai 3, 3 sampai 6. Sedangkan tingkat antaranya kalau 10 itu 10 sampai 14, sedangkan 18 sampai 18. Di sini ada sampai terusnya. Toleransi standar itu ada 3, 0,1, 0 dan 1, dimana D adalah 1 mm dan I satuan ini ya, I itu mikron ya. IT01 ini rumusnya kita pakai. IT0 ini rumusnya 0,5 ditambah 0,012 kali D, sedangkan IT1 0,8 ditambah 0,020 dikali D. Ini nilai toleransi standar untuk kualitas 5 sampai 16 ya. IT5 7 sampai 1000 I, IT5 sampai IT16. Nah, kalau IT5 sampai 16 kita pakai rumus 0,45 3 akar D tambah 0,001 kali D. Jadi contohnya, misalkan seorang mahasiswa teknik industri ingin membuat poros silinder dengan untuk engsel pintu dengan diameter 23 mm atau 2,3 cm, mana benda awal dikerjakan dengan mesin bubut kualitas IT 7. Di berapa nilai toleransinya? Baik, kita masukkan ke rumus, mana I sama dengan ini kita pakai itu 7 berarti ini ya, pakai 16 I berarti ya, nanti di sini 16 I. Kita cari dulu nilai I nya 0,45 kali akar 3 akar 23, kemudian tambah 0,001 dikali 23. 3 ada target tadi ya, target dari si diameter dari benda, jadi didapatkan 1,3027. kemudian kita pakai rumus IT7 16 kali I, jadi didapatkan 20,84, kita naikkan ke atas 20,1 mikron jadinya. Baik, berikutnya kita akan belajar, kita masuki kesesuaian. Kesesuaian di sini ada 3 buah. Bisa perbedaan ukuran yang diizinkan untuk suatu pemakaian dua buah komponen yang berpasangan. Satunya tadi kita contohkan tadi yang ini ya. Ini kira kalau ini bisa saya katakan ini sesuaian pas atau sesuaian longgar lah. Masih kita dengan tangan masih bisa gampang memutarnya. Ini sesuaian longgar ya. Ini ada yang sesuaian longgar. Ini contoh berpasangan tadi ya. Ini contohnya berpasangan. Ada contohnya di engsel berpasangan, ada porosnya di dalam. Kemudian ada engsel bagian 1 dan bagian 2. Engsel 1, engsel 2. Bisa kita pasang di pintu, di lemari dan lain-lainnya. Ada sesuaian longgar. Kalau sesuaian longgar di mana lubang lebih besar daripada poros, seperti ini ya. Ini sesuaian longgar ya. Kalau ini sesuaian longgar, dia kan dengan gampang kita bisa memutar-mutar si engsel ya. Itu sesuaian longgar. Sesuaian paksa di mana poros itu biasanya lebih besar daripada diameter poros itu lebih besar daripada lubang. Itu bisa kita lihat itu kalau mau masang-masang benda-benda yang memang fix tuh, memang kalau dipasang tidak susah dibuka, butuh alat khusus untuk membukanya. Itu seperti kita masukkan poros ke bearing pada motor ya. Sesuaian paksa juga kita bisa lihat di stang motor. Itu kita kalau mau memasang stang itu kita harus memaksanya, kita harus pukul si benda, si komponen agar masuk ke lubang. Itu sesuaian pas. Bisa jadi terhadap lubang pas di bagian bawah, pas di tengah, atau pas di akhir lebih. Itu ya kira-kira ya maksudnya. Ini dia contoh sistem satuan poros. Ini contoh sistem satuan lubang, ukuran dasar.
ya, mau suaian paksa, longgar atau pas. Ini dia satuan, ini sistem satuan lubang ya, ada A sampai Z C. Ya, ini dia, kita pakai ini saja, toleransi, daerah toleransi. Kalau untuk poros yang kurang kecil, A sampai ZC kurang kecil dan arsir hitam, sedangkan yang lubang tulisan besar dari A sampai ZC juga ya. Ini pemetaannya. Jadi kalau sudah longgar untuk poros itu B sampai dari A sampai G ya. Untuk poros berarti dari A ini sampai G. Ini kalau yang dari G, dari H sampai M, A sampai M itu suaian pas. Kemudian dari N sampai ke ZC itu suaian paksa, sempit. Jadi ya, itu juga dengan lubang sama, tinggal dibaca saja tadi. Baik, berikutnya kita akan cuma bahas sistem satuan lubang dan poros. Contoh, apabila ada nanti terlihat seperti ini bacaannya 45G7, berarti diameter dari poros adalah 45 mm, suaian longgar dalam sistem lubang dasar dengan nilai toleransi dari tingkat internasional toleransi 7, atau gabungan antara lubang dan poros menentukan jenis suaian yang digunakan. Contohnya 45 H8 garis miring G7. Ingat ya, kalau tulisan besar berarti itu toleransi untuk lubang, sedangkan huruf kecil G kecil di sini adalah untuk poros. Ini ya, coba kita lihat. Ini yang kecil-kecil ini untuk poros, huruf besar untuk lubang. Atau bisa ditulis dengan 45 H8 strip G7 atau 45 H8 kecil per G7 itu ya. Baik, kemudian kita cara berikutnya adalah cara menentukan toleransi suaian suatu lubang dan atau poros menggunakan tabel toleransi poros dan lubang. Pertama, tentukan dulu basis suaiannya. Kita berbasis poros. Mau berbasis poros atau berbasis lubang, kemudian tentukan suaian yang diinginkan, mau longgar, pas atau paksa. Ingat tadi kita bahas, kalau longgar berarti poros atau silinder atau benang yang dimasukkan. Contohnya ini tadi ya, ini suaian longgar karena ketika dimasukkan silinder di dalamnya ini, ketika dimasukkan silindernya dia masih bisa bergoyang, masih tidak tersangkut ya, bisa dengan mudah masuk. Nah, itu dia. Atau suaian pas atau suaian paksa. Yang tadi itu kita bisa kita katakan dengan pas ya. Nah, untuk memasukkannya kita butuh syarat tambahan seperti gomok atau oli ya. Atau kemudian berikan toleransi pada lubang dengan kualitas yang lebih besar karena pengerjaan toleransi pada lubang lebih sulit. Contohnya F8 per H9 atau H7 strip G5. Bagaimana cara membacanya? Pertama, ini kurang di sini. Misalnya di sini 45 derajat dari si poros, 45 ukuran lubang dan poros. Tapi kalau untuk lubang F8 sedangkan porosnya H9. Baik, mungkin cara membacanya, pertama kita pergi dulu ke lubang tulisan besar,
Ini dia, kita pergi ke tadi berapa, F8 dan 9, F8 di sini dia F8. Untuk ukuran nominalnya ini F8. Ini F8. Untuk ukuran nominalnya ini dengan 45 di sini, berada di ring ini. Berarti dia terletaknya pada plus 25. Jadi untuk lubang dia akan lebih besar sedikit dengan ada pembesaran. Ini satuan ini ya. Satuan ini satuan mikron, milimeter. 1 mikron sama dengan bagi 1000. Jadi 1 mikron sama dengan 0,001 milimeter ya. Kemudian setelah kita dapat nilai F8 untuk 45 derajat, kita lagi ke atas. Sebelumnya yang dimana porosnya itu ukuran 45 derajatnya, toleransinya adalah H9, H kecil. Kemudian kita lihat di sini H9 ini H7. Oh, ini H9. H9 untuk 45 derajat, ini H9. Ini ukuran nominalnya untuk 45 di sini. Kita dapatkan min 62. Min 62. Berarti ada pengurangan ukuran dari standar awal sebesar 0,062 mm. Dari satuannya dengan tadi, satuannya adalah mikron. Betul ya? Baik, mari kita lanjutkan. Itu juga dengan contoh yang 45 untuk H7 G5. Mari kita lihat 45 untuk H7, H8, H7 ini yang 45 tadi ya. 45 di H7, 45 di H7 berarti 0. Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai. Kemudian untuk porosnya G5, poros G5. G5 ini G5 ya, dengan 45 derajat di sini, terus di sini. Ini dia min 20, ada pengurangan sebesar 0,020 mikron. Itu cara membacanya. Ini kalau kita buat sini berarti di 45. Nah, tadi untuk F8 ya, F8 H9 ada plus 50, ada plus 50 di sini. Per H9 min 62, min 62. Itulah kira-kira ya, maksudnya tidak ada pen table. Kemudian berikutnya kita akan membahas penulisan toleransi linier dan sudut. Ini untuk yang linier bisa kita lihat, sebelumnya juga kita sudah bahas di slide di awal tadi. Linear seperti ini saja atau dibuat detail seperti ini, 37 F7 dengan toleransi 0,0020 hingga dari 0, sampai 0,0061, atau seperti ini plus minus lebih atau kurang, atau seperti juga bisa, atau plus minus seperti ini, berarti sama-sama ya, kurang 0,1 dan tambah 0,1. Kalau ini berbeda ya, tuh langsung jadi dibuatnya, langsung dibuat jelasnya, hasilnya langsung tuh seperti ini ya, 5 menit.
pada gambar seperti ini ya, toleransinya di diameter, lambang ini seperti diameter, berarti ini diameter ya. Kalau seperti ini simbolnya berarti itu diameter dengan ukuran 12 H7 per H6, berarti lubangnya untuk H7 dengan diameter toleransi pada poros H6. Terus seperti ini cara penulisannya, H7 per H6. Itu langsung buat isinya 30 F7, langsung buat isinya. Atau bisa juga seperti ini, plus plus minus minus. Itu jelaskan satu-satu. Satu untuk si lubang, ini untuk lubang ya, dan satu lagi untuk si poros yang akan masuk. Ini toleransi pada ukuran sudut seperti ini. Dengan ini karena mikron ya, 30 derajat plus minus 15 derajat, atau min 30 derajat, atau 60 plus minus 30, atau langsung saja seperti ini, tidak ada penulisan toleransinya, tidak ada toleransinya. Baik, ini toleransi untuk panjang. Ada variasi yang diizinkan. Ukuran nominalnya ada seri teliti, sedang, seri kasar. Jadi kalau ini misalkan kita mau membeli suatu besi, besi biasa, besi untuk tiang ya, dengan ukuran sekitar 1000 sampai 2000. Berarti kalau kita mau membeli ini 1 meter berarti ya, 1 sampai 2 meter. Kalau kita mau membelinya dengan standar seri teliti, maka seharusnya ketika itu dipotong dari 1 meter ini, dari 1 meter, ketika dipotong maka lebih dan kurangnya adalah plus minus 0,2. Jadi kalau diukur berarti jadinya 1000,05 atau 999,05. Atau ini 3 plus minus, kalau mau sedikit kasar jadi ada selisih 3 mili. Jadi kalau nanti kalian membeli pipa paralon atau membeli besi dengan panjangnya, variasi panjang 1 sampai 2 meter, kemudian ketika kalian ukur kurang itu lebih dari ini, kalian bisa menuntut kalian kesalahan, kalian bisa. Tapi masalahnya kalian mau nggak menuntut hal-hal masalah sepele seperti ini ya, kurang 0,5 mili atau kurang dari segitu ya. Cara kalian tahu di sini dalam derajat menit, plus minus ini satuan detik. Kalau satu tanda di sini itu satuan detik. Kalau tadi sudah dijelaskan sebelumnya, satu garis seperti ini untuk detik, kalau 2 buah ini untuk menit ya. Atau dalam satuan per 100 mm. Jadi misalkan ada 100 seperti ini ya, misalkan ada 100 panjang sebuah benda, misalkan ada 100 mili, ini 100 mili dengan tinggi misal 20 mm, kemudian per 100 mm berarti ada, bila dia di atas 120, maka ditambah sini lagi. Misalkan di sini ada kita taruh di sini panjangnya 100 juga misal. Kemudian kita mau buat misalnya ini garis perpanjangannya, ini perpanjangan lagi di atas, maka penyimpangannya di sini untuk sudut ini tinggi dari tinggi dari benda ini dari sini ya, di sini itu 20, karena dia ada yang di sini berarti plus minus 0,9 bisa jadi 20,9 atau 19,1. Itu maksudnya per 100 mm. Jadi setiap kali
per 100 mili, maka per 100 mili maka ada toleransinya. Kalau di atas 10 kalau di atas 0 sampai 10 berarti segini, 1,8 plus penambahan atau pengurangannya. Kalau di sini, kalau saya buat di sini 20, berarti ada toleransinya sekitar plus minus 29 ya. Dan berikut toleransi geometrik. Toleransi geometrik membatasi penyimpangan orientasi dan atau lokasi bersama dari dua elemen atau lebih. Untuk alasan fungsional, sebuah elemen atau lebih dapat digunakan sebagai dasar seperti ini. Garis penunjuk panah untuk si bendanya, komponennya, elemen yang diberi toleransi. Kemudian ini huruf dasar A, toleransi, nilai toleransi 0,02, lambang toleransi. Ini paralel berarti maksudnya. Ini bisa mengenai sebuah sumbu atau di atas permukaan. Ini dia beberapa toleransi geometrik. Ada kedataran dari suatu benda, ada kelurusan garis sumbu ya. Kemudian ada bentuk kebulatan, diberi tambang bulat di sini. Ada keselinderisan. Kemudian ada profil garis, ada profil permukaan. Ada lagi yang di paralel tadi, berarti maksudnya di sini AA di sini ya, ini sesama A dengan A ini tindas paralel ya, ukurannya 0,01 toleransinya sama, yang di atas dengan yang di bawah toleransi 0,01. Kalau tegak lurus seperti ini, itu bidang siku dan kemiringan ya, itu simetris dan lain-lain sebagainya. Kita bisa pelajari ya. Baik, tidak usah, ini tidak jadi, tugas tidak jadi ya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang perlu dipertanyakan, silahkan bertanya nanti di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.